Oke, balik lagi dengan gue Tian di Semono Gadget. Di depan gue udah ada Oppo Reno 14 5G dan ini gue PO kemarin ya. Warnanya itu adalah warna hijau. Ini yang gue beli, RAM-nya itu di 8GB dengan storage di 256GB. Nah, sekarang kita unboxing yuk sama kita review dikit-dikit. Let's go, kita move ke kamera yang di atas. Oke, balik lagi ke unboxing. Ini jadi adalah Oppo Reno 14 5G. Nah, ini gue beli yang warnanya itu hijau dan untuk varian storage itu yang di 256GB dengan RAM di 8GB. Nah, kalau misalnya kalian ikut PO, kalian juga dapat Oppo Encore R4 ya untuk TWS-nya dan free juga untuk garansinya selama 2 tahun di Oppo Care. Jadi nanti kalian bisa klaim aja. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, dusnya cuman gini aja. Kita langsung buka aja. Oke, ini dia, ada tulisan Make Your Moment. Ada sini biasa kita dapat casingnya juga. Oh, ini dapatnya apa nih? Silicone case atau hard case? Ini biasa, ini untuk quick start guide. Dan ini kita dapatnya silicone case yang bening kayak gini. Gue lebih suka yang hitam sih atau abu-abu gitu biar nggak cepet kuning. Ini apa-apa. Ini untuk handphonenya. Kita sampingin dulu. Nah, di sini kita dapat kepala charger juga nih. Ini kepala charger di 80 watt. Kabel USB Type C ke Type A dan SIM ejector. SIM ejector lucu ya, bentuknya kayak gini. Overall sih rapi packagingnya. Nah, ini dia untuk handphonenya. Ini nggak perlu di-teks ya. Oke, wow, ini dia. Ini warna hijaunya keren sih. Tuh, di bagian deket bump kameranya tuh kayak nyala gitu. Kalau misalnya kalian suka handphone yang warnanya gelap, desainnya lebih simple gitu, kalian bisa pilih yang warna hijau ini sih. Di bagian kanannya di sini ada tombol power sama tombol volume, terus di sini ada USB Type C, speaker. Bagian SIM sebelah sini, kiri kosong, cuma ada garis-garis antena. Ini dia udah pakai frame dari aluminium. Di bagian atasnya ini ada speaker dan ada lubang mikrofon. Ada IR blaster juga di sini. Ini gua setting-setting dulu ya. Oke, jadi ini udah gua selesai setting-setting dan ini adalah tampilan dari ColorOS 15. Nah, sebelum gue bahas ColorOS-nya, ini gue mau bahas dulu dari soal desain. Gue pribadi suka ya sama desain dari Oppo Reno 14 ini. Sebenarnya sih secara desain sih keseluruhan hampir mirip-mirip aja ya sama pendahulunya itu Oppo Reno 13. Paling yang sedikit membedakan di bagian layout kameranya aja, di bagian kamera kecilnya ini. Sisanya menurut gue ini sama aja. Kalau misalnya kalian nggak suka sama warna yang putih, saran gue kalian pilih yang warna hijau ini aja sih, karena menurut gue ini hijaunya cakep banget. Apalagi di bagian bump kameranya ini tuh kelihatan kayak nyala sendiri gitu loh, jadi beda dari yang lain. Secara build quality ini udah kokoh banget, dan yang terpenting ini tuh handphone kerasa compact banget. Meskipun layarnya menurut gue udah cukup besar, yaitu di 6,59 inch, tapi ini berasa compact karena dari sudut-sudutnya di bagian sisi-sisinya ini semuanya udah tipis dan simetris. Itu yang menurut gua paling penting. Nah, sekarang kita bahas soal ColorOS 15. Jujur pas gua nyobain ColorOS 15 ini tuh feel-nya bener-bener kayak pakai iPhone. Kenapa gue bilang gitu? Karena dari segi animasinya ini semuanya bener-bener berjalan dengan sangat mulus gitu. Jadi bener-bener halus untuk animasinya. Di sini gue nggak ngerasain stuttering sama sekali di bagian UI-nya, makanya kenapa gue bilang dari segi experience ini tuh mirip sama kayak iOS gitu. Nah, yang gue suka di bagian foldernya ini tuh sebenarnya kita bisa gedein atau kecilin juga, jadi bisa dibikin lebih fleksibel tuh. Dan ini sebenarnya jarang ada di skin UI Android zaman sekarang gitu. Kalau misalnya kalian udah setting, ini sebenarnya banyak banget ya bloatware-nya, tapi itu semuanya bisa di uninstall. Dan gue pakai handphone ini kurang lebih hampir 24 jam, ini tuh gue nggak nemuin sama sekali yang namanya iklan. Jadi ini udah bersih dari iklan. Asik banget sih. Nah, untuk bagian dari temanya sendiri, icon-iconnya ini sebenarnya bisa kalian edit semuanya di bagian setting. Terus kalian pilih yang namanya wallpaper and style. Nah, di sini tuh kalian bisa ubah wallpapernya. Kayak misalkan dia punya tulisan-tulisan kayak gini, ini bisa kalian pakai dan kalian ganti-ganti untuk wallpapernya. Jadi ya disesuaikan aja dengan keinginan kalian.
Nah, di sini juga kita bisa atur untuk fitur always on display-nya. Dia bisa nyala terus ya. Di bagian display setting, ini kalian bisa nyalain yang namanya all day untuk nyala terus. Tapi saran gue kalian pilih yang power saving aja sih. Jadi kalau misalkan diangkat nanti dia baru nyala untuk always on display-nya. Nah, yang gue suka juga di bagian sini tuh ada yang namanya contextual info. Nah, jadi di sini tuh kayak dia live activity gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai aplikasi Grab, nanti dia akan ada di bagian sini. Kalau misalkan kalian lagi pesan makanan atau mungkin Grabnya lagi mau datang ke kalian, nanti akan ada estimasinya di sini. Ini menurut gue bagus banget sih, dan gue berharap untuk aplikasi pihak ketiga kayak misalkan Gojek itu juga bisa pakai fitur yang satu ini. Nah, untuk icon-iconnya juga di sini kita bisa customisasi sesuka kita ya. Di sini banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih aja. Atau kalau misalkan kalian mau custom juga bisa di sini. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka bentuknya yang pertama kali itu kotak, ya kalian bisa buat lebih rounded kayak gini. Atau dibikin lingkaran juga bisa. Jadi ini benar-benar kita bisa customisasi sesuka kita. Untuk bagian warna juga di sini ada disediain beberapa pilihan warna ya, template-nya. Tapi kalau misalkan mau ngikutin warna dari wallpaper yang kalian pakai, ini juga bisa tuh. Ini dia akan nyesuaiin dengan wallpaper yang lagi kita pakai. Selanjutnya di bagian fingerprint animation juga di sini ada beberapa pilihan ya animasinya yang kalian bisa pakai. Terus ada yang namanya edge lighting, ini juga bisa kalian pakai kalau misalkan ada notifikasi. Yang gue suka juga di bagian sidebar-nya, di sini tuh ada yang namanya file doc dan recent file. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kalau misalkan kalian ada screenshot nih, nah ini kalian bisa taruh di file doc sini. Kalian tinggal taruh aja di sini. Nanti kalau misalkan suatu saat kalian mau share ke teman-teman kalian, udah tinggal buka aja di bagian file doc-nya sini. Jadi nanti kan tinggal share aja ke teman-teman kalian. Atau kalau misalkan kalian mau share file ke teman-teman kalian, misalkan gambar, itu juga bisa kalian pilih yang namanya recent files. Nah, ini recent files berupa gambar ada di sini ya. Gambar terus dokumen juga bisa. Jadi nanti bisa langsung di-share ke teman-teman kalian. Nah, sidebarnya ini juga sebenarnya nggak cuman fitur ini aja ya. Tapi kalau misalkan kalian buka aplikasi lain, nanti dia akan nyesuaiin dan ada fitur AI-nya juga. Jadi misalkan gue buka aplikasi artikel dari MacRumors. Nah, di sini kalau misalkan kita buka sidebar, di sini tuh ada yang namanya AI Summary dan AI Speak. Untuk AI Summary kalau misalkan kita klik di sini, nanti dia akan otomatis meringkas apa aja yang ada di artikel ini. Jadi dibikin ringkasan gitu biar kita lebih gampang untuk bacanya. Tapi ini masih bahasa Inggris ya, jadi belum support bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan kalian mau dibikin dia ada suaranya juga bisa. Ya, tinggal dipilih aja yang namanya AI Speak. Nanti dia akan otomatis ngebacain artikel yang lagi kalian baca kayak gitu. Nah, nggak cuma itu aja, tapi kalau misalkan kalian buka aplikasi WhatsApp, ini tuh beda lagi. Di sini tuh namanya adalah AI Reply. Jadi kalau misalkan kalian nggak sempat ngetik, nah di sini tuh ada AI-nya untuk balasin pesan yang kalian lagi buka gitu. Tuh, di sini ada beberapa pilihan katanya, dan ini bisa dipilih juga mau bahasanya formal, mau bahasanya lebih humoris dan lain-lain. Ini ada pilihannya juga dan bisa di generate lagi kalau misalkan kalian nggak suka kata-katanya. Jadi ini bakal ngebantu banget sih, khususnya kalau misalkan kita lagi pakai handphone di mobil gitu, atau kita lagi sedang nyetir. Itu bisa pakai fitur yang satu ini. Selanjutnya juga di ColorOS ini dia tuh kayak ada semacam dynamic island gitu ya untuk versi iPhone-nya. Jadi ini kalau misalkan kalian lagi dengerin musik di Spotify, nanti dia akan ada di bagian atas ini. Dan ini kalian bisa ganti-ganti, dia juga bisa pilih albumnya di sini. Dan nggak cuma itu aja, kalau misalkan kalian gunain timer kayak gini, nanti dia akan otomatis ada di bagian atas sini dan bisa diganti-ganti. Tuh, mau timer, mau Spotify, atau mau di hidden dulu bisa. Kalau misalkan mau ditampilin lagi, tinggal swipe aja kayak gini. Tuh. Nanti kalau misalkan kita buka, ini dia akan muncul dua-duanya kayak gini. Jadi bener-bener informasinya tuh ada di bagian sini. Bagus banget sih menurut gua, dan animasinya ini balik lagi. Ini bener-bener gua berasa kayak pakai iPhone dan udah smooth banget untuk animasinya. Nah, ngomongin soal iPhone juga di ColorOS ini kita bisa share file langsung ke iPhone. Dia tuh pakai yang namanya share with iPhone, ada di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya iPhone, kalian bisa share file lewat sini gitu. Jadi dia tuh udah bisa langsung terkoneksi. Bagus banget sih, dan kayaknya ini cuman baru si Oppo aja yang punya fitur kayak gini. Oh ya, pas pertama kali gue beli handphone ini juga kemarin tuh udah langsung ada update ya, dan ini gue udah update. Untuk notes sih di sini lumayan cukup banyak ya, ada terkait tentang AI, kamera, sistem dan lain-lain. Jadi menurut gue ini bagus untuk software update-nya, dan untuk patch-nya ini tuh udah di 1 Juni 2025.
Nah, gue berharap sih untuk update software ini bisa rutin tiap bulan. Oke, sekarang kita bahas soal layar. Ini menurut gue layarnya udah bagus ya. Dia tuh punya ukuran di 6,59 inch, pakai panelnya AMOLED, dan dia udah bisa nampilin sebanyak 1 miliar warna. Dan yang gue suka ini tuh untuk resolusinya dia juga udah lumayan cukup tajam, yaitu di 1,5K. Hasilnya gambar di handphone itu menurut gua udah tajam banget. Dia punya refresh rate di 120 Hz dan dia udah dukung konten HDR10 Plus juga. Untuk perlindungan layar sendiri dia udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Secara bezel bisa gue bilang ini di keempat sisinya udah simetris. Jadi nggak ada tuh yang komplain dagunya agak kegedean dan segala macem. Ini udah oke banget. Secara bezel seperti yang gue udah bilang sebelumnya, ini di keempat sisinya udah simetris dan ya ini udah oke banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita masuk ke bagian settingan displaynya, di sini tuh untuk screen colornya tuh ada 3 pilihan ya, mau yang natural secara default atau mau yang pro kalau misalkan kalian mau editing foto ataupun video, atau kalian bisa pilih yang vivid kalau misalkan kalian butuh warna yang lebih gonjreng lagi. Untuk color temperature juga di sini ada 3 pilihan, yang warm, default, atau cold. Nah, untuk fitur di sini juga udah cukup banyak ya. Di sini ada yang namanya image sharpener, jadi dia bisa nampilin gambar lebih tajam. Atau di sini ada yang namanya video color boost. Jadi untuk kalau misalnya kalian nyetel video itu warna videonya bakal di boost lagi, atau bisa gue bilang lebih gonjreng lah. Dan di sini ada satu fitur yang menurut gue jarang ada di sebuah smartphone, yaitu di bagian screen resolutionnya. Di sini bisa diganti. Secara default ini dia di Full HD Plus ya, tapi kalau misalkan kalian mau mentokin di 1,5K ya kalian pilih yang high aja. Nanti gambarnya tuh hasilnya lebih tajam. Kalau buat gue pribadi jelas gue mentokin ke kanan aja. Lalu kalau misalkan kita ngomongin soal refresh rate, ini juga ada 3 pilihan ya, mau yang auto select ini sistemnya adaptif, atau yang standar dia jalan di 60 Hz saja, atau kalian bisa pilih yang high untuk jalan di 120 Hz, jadi terus-terusan jalan di 120 Hz. Tapi kalau misalnya kalian khawatir baterainya akan boros, sebenarnya di sini juga kita bisa atur untuk refresh rate di setiap aplikasinya. Jadi ini bisa berbeda-beda. Misalkan di sini di bagian Instagram, kalau misalkan kalian nggak mau jalan di 120 Hz, kalian bisa pilih yang 90 Hz atau pilih yang 60 Hz aja, kayak gitu. Ini semuanya bisa disetting secara manual. Tapi emang kalau misalkan kita pilih auto select, ini di aplikasi-aplikasi kayak misalkan Instagram, di aplikasi YouTube, itu dia cuma jalan di 60 Hz saja. Jadi dia nggak akan jalan di 120 Hz. Mungkin buat sebagian orang itu nggak masalah, cuman kadang ada orang yang maunya tuh segala sesuatunya berjalan dengan sangat mulus gitu untuk animasinya. Ya udah, kalian tinggal pilih aja dan custom aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian performance. Dia pakai Dimensity 8350 dan di sini gue udah coba tes Antutu. Lalu untuk skor Geekbench ya, ini bisa dapat single core di 1300, sedangkan untuk multicore-nya di 4000-an. Dan gue juga udah coba juga stress test pakai Wildlife. Di sini tuh dapat skor tuh di 56,8%. Kenapa nggak 90 ribuan? Karena menurut gue HP ini tuh sebelum 40 derajat dia udah throttling. Jadi sebenarnya tergantung kalian aja sih. Kalau misalnya kalian mau pakai main game berat, saran gue kalian pakai cooler tambahan aja biar suhunya tetap terjaga. Ya menurut gue ini tuh handphone tuh agak sedikit throttlingnya tuh agak sedikit ini ya, batas throttlingnya tuh menurut gue masih kurang tinggi gitu. Jadi sebelum di 40 derajat dia udah throttling tuh, kalian bisa lihat deh untuk grafiknya di sini. Sini tuh sebelum 40 derajat atau 40 derajat dia udah throttling di bagian sini. Jadi menurut gua ini tuh sebenarnya bisa di fix lewat software update, biar harusnya kalau misalkan throttling tuh di suhu 44 atau 45 itu boleh lah kalau misalkan mau dipakai handphonenya throttling gitu. Tapi sayangnya aja dia kayak takut banget gitu handphonenya panas, jadi ya udah diturunin aja untuk performance-nya ketika nyentuh di angka 40 derajat. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal haptic feedback atau vibration motor, ini udah bagus banget ya, udah asik banget dan feel-nya udah bener-bener kayak handphone flagship, no complaint sama sekali. Dia tuh namanya adalah OHaptic ya. Dan ini kalau misalnya kalian pakai typing udah nyaman banget. Feel ngetiknya tuh juga udah asik banget, no complaint sama sekali. Good job lah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin speaker juga, sebenarnya speaker di handphone ini udah cukup bagus juga ya. Bassnya cukup berasa dan vokalnya juga terdengar dengan sangat jelas. Nah, di sini tuh dia di bagian sound effect settingnya, dia tuh ada beberapa pilihan ya. Ada misalnya kalian mau pilih smart, mau pilih movie, gaming, atau musik.
Sayangnya aja kalau misalkan di mode speaker ini kita nggak bisa atur untuk equalizernya, kecuali kalau misalkan kalian pakai TWS, nanti kalian bisa setting untuk equalizernya. Overall sih secara sound quality ini udah oke banget, dan dia udah dual stereo speaker juga di bagian atas dan bagian bawah. Nah sekarang kita move ke menu utamanya, yaitu di bagian kameranya. Ini dia pakai triple setup kamera ya. Untuk belakangnya ada lensa wide di 50 megapiksel, lensa tele di 50 megapiksel, dan lensa ultrawide-nya di 8 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya dia di 50 megapiksel. Jadi yang enggak 50 megapiksel cuman lensa ultrawide-nya aja. Kalau misalkan kalian mau lensa ultrawide dapat di 50 megapiksel, ya kalian beli Oppo Reno 14 Pro-nya aja. Itu semuanya dia udah di 50 megapiksel. Nah sekarang kita lihat ada menu apa aja di bagian sini. Di sini yang pasti udah ada mode Pro Foto, kalian bisa atur ISO dan lain-lain di sini. Lalu di bagian video juga di sini udah cukup lengkap, karena dia untuk lensa utamanya bisa rekam sampai di resolusi 4K 60 fps. Nanti tuh hasilnya gua taruh di belakang ya. Tapi sayang aja untuk lensa ultrawide-nya dia cuma bisa ngerekam sampai di resolusi Full HD 30 fps aja. Nah yang gue suka juga di bagian perikotannya ini, dia tuh zoomnya udah cukup smooth ya. Udah bener-bener kayak berasa pakai iPhone sih di sini, dan ini jarang banget ada di sebuah smartphone Android gitu. Cuma sayang aja pas lagi record video dia tuh nggak bisa pindah ke lensa depan ya. Yang bisa pindah lensa depan setahu gue cuma Samsung doang sih, itu ajaib sih. Di step resolusi juga kita bisa aktifin fitur yang namanya Ultra Steady di sini, dan aktifin fitur yang namanya HDR. Jadi ini dua fitur bisa berjalan berbarengan, dan kalian bisa pakai sesuai dengan kondisi aja. Jadi kadang kalau misalnya kita rekam di 4K 60 fps, hasil footage-nya menurut gua rada kurang stabil. Nah ini kita bisa nyalain aja yang fitur Ultra Steady-nya, dan itu footage-nya jadi stabil. Paling cuman ke crop sedikit aja sih, nggak masalah lah. Untuk kamera depannya juga di sini dia bisa nge-record sampai di resolusi 4K 60 fps, dan menurut gue juga hasil footage-nya udah cukup stabil ya. Di sini juga dia bisa nyalain fitur namanya Ultra Steady dan HDR juga. Apalagi kalau misalnya kalian rekam di resolusi 4K 30 fps, ini footage-nya udah benar-benar stabil dan bagus banget. Nanti kalian lihat aja untuk hasilnya. Lanjut di bagian mode foto, di sini yang gue suka juga ini mirip banget sama iPhone seri Pro ya. Karena kalau misalnya kalian tap di bagian lensanya ini yang satu kali, ini dia ada focal length-nya juga, ada 28 mili dan juga ada 35 mili. Nah secara default dia tuh di 26 mili. Jadi ini udah ada patokan untuk focal length-nya. Nggak cuma lensa utamanya aja, tapi di sini untuk lensa yang lain juga ada focal length-nya. Kayak misalkan zoom 2 kali di 50 mili, terus zoom 3,5 kali ini lensa tele itu dia di 85 mili, dan kalau misalnya kalian zoom 7 kali ini dia di 170 mili. Ultrawide di 15 mili. Jadi asik banget nih, udah ada patokan untuk focal length-nya. Nah selanjutnya juga di sini ada yang namanya portrait mode, dan kalau misalnya kita pilih yang more, di sini ada banyak juga fitur yang lain ya. Yang gua suka sih di sini ada yang namanya underwater. Jadi kita bisa foto ataupun rekam video di dalam air. Jadi nanti ada beberapa tombol yang nggak bisa dipencet biar kita bisa tetap merekam di dalam air. Di sini juga dia tuh di bagian flashnya ya. Di sini tuh ada on, ada auto, dan ada always on. Dan ini menurut gua bakal berguna banget kalau misalkan kalian foto di malam hari. Oke, palingan itu aja. Nanti selanjutnya fiturnya akan gue jelasin secara detail di video full reviewnya. Dan sekarang kita lihat untuk hasil foto dan juga videonya. Ini jadi perekaman di 4K 30 fps. Gimana untuk suara mikrofonnya? Tadi sih gue denger untuk mikrofonnya udah bagus banget ya. Dan ini menurut gue paling stabil di resolusi 4K dengan fps itu di 30. Dan ini untuk perekaman kamera depannya di 4K 30 fps. Dynamic range-nya udah luas banget. Ini sekarang gue coba pakai untuk jalan. Tuh, stabil banget.